Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Bapak Yahushua Elohim Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Pada kesempatan siang hari ini Bapak Yahushua Elohim ingin menyampaikan pesan tentang bahayanya kecemburuan rohani, di mana bagi orang-orang percaya kecemburuan rohani ini sangat-sangatlah berbahaya. Kenapa? Karena kecemburuan rohani ini bisa menimbulkan iri hati juga, ya, kesombongan, semuanya jadi satu ya Bapak Ibu. Jadi kecemburuan rohani ini tidak boleh ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya kalau kecemburuan rohani ini misalnya ketika Bapak Ibu melihat ada seorang WL yang lebih bagus gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam melayani, dalam menjadi worship leader, Bapak Ibu sekalian, itu lebih bagus daripada kita ya Bapak Ibu. Itu terus kita melihatnya itu sebagai suatu rasa kok dia bagus banget gitu daripada gue gitu, bagusan juga gue gitu kan Bapak Ibu sekalian. Jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena setiap orang masing-masing diberikan talenta yang berbeda-beda oleh Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim Bapak Ibu sekalian. Entah itu karunianya melayani Tuhan dengan WL, entah itu karunianya melayani Tuhan dalam bidang singer, penyanyi rohani, dalam bidang tidak hanya di atas mimbar Bapak Ibu sekalian, tetapi di bawah mimbar pun kita juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Di luar gereja pun kita juga harus bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi melayani itu tidak hanya di atas mimbar. Dan biasanya banyak orang-orang percaya itu yang cemburu rohaninya itu ketika melihat sesama temannya, sesama pengerja pelayanan, sesama rekan pelayanannya itu melayani di atas mimbar ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya WL Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu contoh saya temui teman saya itu, teman gereja saya itu Bapak Ibu sekalian, dia senang sekali disuruh berdoa Bapak Ibu sekalian, disuruh berdoa Bapak Ibu. Padahal kalau rata-rata orang paling tidak mau disuruh berdoa ya Bapak Ibu, tetapi dia ini senang sekali disuruh berdoa Bapak Ibu sekalian. Terus ada juga menonjolkan diri dia. Jadi itu maksudnya menonjolkan diri Bapak Ibu sekalian, menonjolkan diri untuk diminta berdoa Bapak Ibu sekalian. Itu tidak boleh juga Bapak Ibu sekalian. Dan membanding-bandingkan doa dia dengan doa orang lain itu juga tidak boleh. Itu sudah termasuk cemburu rohani Bapak Ibu sekalian. Dan ketika ada seorang hamba Tuhan menunjuk orang A untuk menjadi WL, dan dia orang B ini menonjolkan diri untuk mau diakui atau mau ditunjuk sebagai WL, itu juga tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena seorang hamba Tuhan juga bisa melihat ketika dia memilih seorang WL Bapak Ibu sekalian, dia berdoa dulu. Hamba Tuhan ini berdoa dulu Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan orang A ini menjadi WL Bapak Ibu sekalian. Itu jadi kita tidak boleh menonjolkan diri kita untuk melayani Tuhan di atas mimbar Bapak Ibu sekalian, karena di atas mimbar itu adalah altar Tuhan yang kudus Bapak Ibu sekalian, pelataran Tuhan yang kudus Bapak Ibu, yang tidak boleh kita hanya sekedar melayani hanya untuk tampil muka, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dilihat pacar, hanya untuk dilihat suami, hanya untuk dilihat siapapun Bapak Ibu sekalian, manusia yang di bawah itu Bapak Ibu sekalian, manusia maksudnya jemaat-jemaatnya Bapak Ibu sekalian. Itu jadi kita kalau ingin melayani Tuhan itu Bapak Ibu sebagai WL entah sebagai singer entah sebagai pemain musik atau yang di atas mimbar itu Bapak Ibu, kita harus benar-benar minta dulu sama Tuhan, berdoa dulu supaya Tuhan menguduskan melayakkan kita Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau ada dosa yang tersembunyi yang belum kita bereskan di hadapan Bapak Yahushua itu tidak boleh Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita melayani di atas mimbar Bapak Ibu, kita harus menyelesaikan dulu dosa kita di hadapan Bapak Yahweh Yeshua Elohim Bapak Ibu sekalian, agar terhindar dari yang namanya kemunafikan, agar terhindar dari yang namanya kesombongan rohani atau kecemburuan rohani Bapak Ibu sekalian itu. Jadi ketika kita, dan apalagi kalau orang yang baru mulai bertobat Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh langsung melayani. Itu ada di firman Tuhan, karena supaya tidak timbul kesombongan atau kecemburuan rohani Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang baru bertobat itu biasanya menggebu-gebu ya Bapak Ibu sekalian, menggebu-gebu roh, tubuh, jiwa dan rohnya itu menggebu-gebu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika orang ini baru bertobat lalu melayani di atas mimbar, itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, karena supaya tidak timbul kesombongan. Itu ada di firman Tuhan, cari saja Bapak Ibu sekalian, itu ada.
Orang yang baru bertobat tidak boleh melayani di atas mimbar sebagai WL atau singer atau apapun itu, Bapak Ibu. Lebih baik dia bertobatnya itu untuk diri dia sendiri dulu, Bapak Ibu sekalian. Layani diri dia sendiri dan layani keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Itu tujuan utama dari pertobatan diri dia sendiri, Bapak Ibu sekalian. Karena melayani Tuhan itu tidak hanya di atas mimbar, tetapi di luar mimbar pun, di luar gereja pun kita bisa melayani, Bapak Ibu. Entah itu memberikan firman kepada satu jiwa, Bapak Ibu sekalian, terus memberikan persembahan kasih kepada orang-orang miskin, Bapak Ibu, kepada anak-anak janda, kepada anak-anak yatim, orang-orang janda, Bapak Ibu sekalian, janda yang tua ya Bapak Ibu, yang hidupnya di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Terus pelayanan dalam hal pokoknya banyaklah Bapak Ibu sekalian, karena karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda-beda, tidak hanya di gereja saja. Tanpa sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah memiliki karunia atau talenta yang diberikan Tuhan di dalam diri Bapak Ibu sekalian, berbeda-beda. Entah itu karunia melayani WL, singer, melayani membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, melayani orang-orang miskin, Bapak Ibu sekalian, yang biasanya sukarelawan gitu-gitu, Bapak Ibu sekalian. Itu juga merupakan karunia atau talenta yang diberikan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua itu berbeda-beda sesuai dengan porsinya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga tidak boleh memiliki kecemburuan rohani, karena kecemburuan rohani itu sangat-sangatlah berbahaya, Bapak Ibu sekalian, karena itu bisa menimbulkan kesombongan, rasa ketidakpuasan kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa menjadi hancur, Bapak Ibu sekalian. Kita menjadi kecewa sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kecemburuan rohani itu kalau muncul timbul sedikit saja itu bisa berdampak besar kalau kita timbun-timbun, Bapak Ibu, kalau kita simpan-simpan, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dia merasa diri dia tidak puas, Bapak Ibu sekalian. Dia ingin terus maju, malah lebih menonjolkan diri, Bapak Ibu sekalian. Jadi kecemburuan rohani itu sangat-sangatlah berbahaya. Misalnya juga ada orang yang memiliki karunia karunia nubuatan, Bapak Ibu, atau karunia penglihatan, Bapak Ibu sekalian. Itu kadangkala dia muncul kecemburuan rohaninya dengan cara bohong tuh, karena dia tidak mengalaminya. Itu tetapi dia udah timbul rasa kecemburuan rohani, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita seharusnya, kalau ada orang yang memiliki karunia penglihatan, karunia nubuatan, itu kita nikmatin saja hasil karunia itu, orang itu, Bapak Ibu. Kita nikmatin saja, Bapak Ibu sekalian, orang yang punya karunia itu, Bapak Ibu. Tidak boleh kita sirik, Bapak Ibu. Kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh apapun itu, Bapak Ibu sekalian, yang bersifat negatif, Bapak Ibu. Kita harus menikmati karunia yang Tuhan berikan kepada orang itu, Bapak Ibu sekalian, karena setiap orang diberikan karunia itu berbeda-beda sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak boleh cemburu rohani, Bapak Ibu sekalian, karena terlebih sering di gereja, Bapak Ibu sekalian, orang-orang cemburu rohani itu kelihatannya itu sering di gereja, Bapak Ibu sekalian. Lebih kelihatannya itu di gereja dengan ketika dia WL, ketika dia singer, Bapak Ibu sekalian, dia tuh mukanya tuh kayak kelihatan loh, Bapak Ibu sekalian, mana orang-orang yang cemburu, mana orang yang rela temannya menjadi WL atau singer, Bapak Ibu sekalian. Dan rata-rata itu di dalam gereja, Bapak Ibu, kelihatan sekali kalau ada, apalagi kalau gerejanya kecil ya, Bapak Ibu sekalian, lingkup kecil itu kelihatan sekali orang-orang yang cemburu rohani, yang lebih menonjolkan diri, Bapak Ibu sekalian, mau dipilih untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian, padahal menurut Tuhan hatinya belum dibereskan, dosanya belum dibereskan, Bapak Ibu. Jadi melayani Tuhan itu tidak sembarang ya, Bapak Ibu, apalagi melayani Tuhan di atas mimbar, Bapak Ibu saudara sekalian. Itu jadi karena apa? Karena melayani Tuhan itu harus dengan hati yang tulus. Datang sama Tuhan itu harus dengan hati yang tulus, hati yang dengan kerendahan hati, kerelaan hati ya Bapak Ibu, kerelaan hati untuk dibentuk, ditegur ya Bapak Ibu sekalian oleh kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Sekarang ini apalagi iblis semakin gencar, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau misalnya bertobatnya itu setengah-setengah, Bapak Ibu, itu menjadi santapan iblis, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena iblis itu tahu roh kita, hati kita, semuanya Bapak Ibu sekalian itu tahu, Bapak Ibu. Jadi dia juga, Tuhan izinkan juga untuk pakai si ini untuk godain manusia ini, Bapak Ibu. Apakah dia tetap bertahan sama Bapak Yesus sama-sama atau tidak? Seperti Ayub contohnya itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi diuji juga kita kadang ya Bapak Ibu sekalian dengan
pelayanan orang di gereja Bapak Ibu, pelayanan teman-teman kita di gereja Bapak Ibu sekalian. Misalnya dia menjadi WL itu bagus Bapak Ibu. Nah, tetapi pas saat ibadah itu Bapak Ibu sekalian, bukannya kita fokus sama Tuhan, tapi fokusnya sama si WL ini Bapak Ibu sekalian gitu. Mau dia suaranya jelek, kamu suara dia bagus kayak, jangan kita fokus sama WL-nya Bapak Ibu sekalian, tapi fokuslah sama Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Datang ke gereja itu jangan fokus sama pendetanya, jangan fokus kepada siapa yang melayani pada hari Minggu itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita datang ke gereja itu dengan kerendahan hati, dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan Bapak Yahweh HaMashiach, mencari firman-Nya, mencari teguran firman-Nya Bapak Ibu sekalian, bukan mencari atau bukan melihat orang lain Bapak Ibu. Rata-rata kebanyakan yang saya temui Bapak Ibu sekalian, itu mereka datang ke gereja supaya bertemu pacarnya, supaya mereka bertemu dengan orang yang disukainya, bertemu dengan pendetanya, atau absen muka lah, karena gue udah 2 minggu tidak ke gereja gitu Bapak Ibu sekalian. Absen muka, setidaknya absen muka gitu Bapak Ibu sekalian. Terus datang ke gereja hanya untuk dilihat, gue melayani nih, gue melayani supaya dilihat orang nih, supaya dilihat saudara gue, supaya dilihat keluarga gue, gini bahwa gue bisa melayani gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu rata-rata tidak fokus Bapak Ibu untuk datang sama Tuhan. Nah, jadi kebanyakan orang-orang yang kecewa itu salah satunya kecemburuan rohani Bapak Ibu sekalian. Melihat orang yang di atas dia lebih tinggi itu dia sudah cemburu, itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Itu sudah berada di level iri hati Bapak Ibu sekalian. Itu jadi tidak boleh ada rasa kecemburuan rohani, karena cemburu rohani itu sangat-sangat berbahaya. Dampaknya bisa diri kita sendiri dan akhirnya kita bisa menjadi kecewa sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu ciri-ciri orang yang suka kecewa sama Tuhan itu, yaitu salah satunya kecemburuan rohani itu ya Bapak Ibu sekalian. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih hebat daripada orang itu. Rata-rata kebanyakan kita bagus ya WL-nya gitu Bapak Ibu sekalian, gue juga lebih bisa nih daripada dia, gitu aja, kayak sombong gitu Bapak Ibu sekalian, gitu aja, biasa aja tuh WL-nya gitu. Pokoknya adalah gitu Bapak Ibu sekalian, kecemburuan rohani itu yang timbul di dalam hati kita Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang kecewa sama Tuhan itu biasanya datang ke gereja itu bukan melihat Tuhan, bukan fokus kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu, tetapi fokus kepada orang-orang, melihat penampilan orang-orang itu Bapak Ibu sekalian, melihat penampilan WL yang di depan itu, melihat penampilan pendetanya, melihat penampilan jemaat-jemaat yang lain Bapak Ibu sekalian. Contoh ada seorang jemaat di gereja saya Bapak Ibu sekalian, dia datang ke gereja, pernah ketangkap sama saya tuh melihat penampilan saya Bapak Ibu sekalian. Jadi terus saya bilang, kok datang ke gereja melihat penampilan saya bilang gitu kan, kok nggak fokus sama Tuhan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Bapak Ibu, itu juga merupakan kecemburuan rohani ya Bapak Ibu sekalian. Kecemburuan rohani itu tidak hanya melihat pelayanan juga, tetapi melihat penampilan orang lain secara baju, secara penampilan ya Bapak Ibu, secara fashion Bapak Ibu sekalian. Itu juga merupakan kecemburuan rohani Bapak Ibu. Tuhan melihat loh Bapak Ibu, saudara sekalian, hati kita Bapak Ibu, hati-hati loh Bapak Ibu. Tuhan itu melihat hati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi niat tujuan kita datang ke gereja itu apa Bapak Ibu sekalian? Apakah kita datang ke gereja untuk melihat orang lain supaya dipuji, melihat pendetanya supaya dilihat ke gereja Bapak Ibu sekalian? Biasanya kalau apalagi musim-musim Desember ini Bapak Ibu, Natal ya Bapak Ibu sekalian, itu gereja penuh Bapak Ibu sekalian. Gereja itu penuh Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia absen gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti kapal selam, timbul muncul Bapak Ibu. Dan biasanya timbulnya itu saat Natal dan Paskah Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya juga di situ penampilan orang-orang ke gereja kalau Natal atau Paskah itu penampilannya wah ya Bapak Ibu sekalian, berlomba-lomba menampilkan penampilan yang terbaik gitu Bapak Ibu sekalian, baju-baju yang terbaik gitu Bapak Ibu, baju baru, semuanya baru ya Bapak Ibu sekalian. Itu nggak salah sih penampilan baru gitu Bapak Ibu sekalian, tapi janganlah kita fokus sama penampilan kita, jangan kita fokus kepada baju kita Bapak Ibu sekalian. Mama saya pernah ditegur Bapak Ibu ketika dia bertugas menjadi singer Bapak Ibu sekalian. Terus mama saya bilang, Tuhan aku mau beli baju baru dong katanya gitu kan. Jadi singer itu kalau bisa penampilannya bajunya tuh baru terus gitu Bapak Ibu sekalian. Terus habis itu ditegurlah mama saya ini sama Bapak Yahweh HaMashiach ya Bapak Ibu melalui saya, Estin kau pakai aja nih baju. Jadi dipilihkan sama Bapak Yahweh itu bajunya Bapak Ibu sekalian, ini saja pakai baju untuk singer nanti hari Minggu katanya gitu kan Bapak Ibu sekalian.
kau ini baju di lemari itu banyak. Biasanya cewek begitu ya Bapak Ibu, bilang baju nggak ada, tetapi di lemari banyak Bapak Ibu sekalian. Itu saya juga begitu Bapak Ibu, dibilang kalau ada acara atau apapun itu, aduh nggak ada baju nih, padahal di lemari banyak Bapak Ibu sekalian. Ya itu bukan lagi rahasia umum Bapak Ibu, tapi itu wanita ya Bapak Ibu sekalian. Wanita itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau cowok kan simple aja, pakai kemeja pun udah jadi ya Bapak Ibu, kemeja celana panjang. Tapi kan kalau wanita kan berbeda ya Bapak Ibu sekalian, mau dilihat cantik Bapak Ibu sekalian. Itu jadi melayani Tuhan itu tidak hanya baju baru, tidak hanya penampilannya yang baru, tapi hatinya juga semuanya harus baru Bapak Ibu sekalian. Hari demi hari itu sebenarnya harus diperbaharui Bapak Ibu sekalian. Tubuh, jiwa dan roh kita itu harus diperbaharui. Tidak hanya baju baru saja yang harus baru, tapi hati kita, hidup kita semua harus menjadi manusia baru Bapak Ibu sekalian. Dan buang semua dosa-dosa kita. Selesaikan dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau melayani Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita harus bereskan dulu dosa-dosa kita. Apakah kita layak untuk datang ke hadirat Tuhan atau tidak Bapak Ibu? Jadi supaya pelayanan kita kudus berkenan di depan Bapak Yesus Elohim Bapak Ibu, itu kita harus bertobat kembali lagi. Kita harus bertobat sungguh-sungguh kepada Bapak Yesus Elohim Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang meminta kalau meninggal kalau bisa saat melayani Bapak Ibu sekalian, saat dia menjadi seorang singer saat membawa firman saat dia menjadi singer atau menjadi WL atau apapun itu Bapak Ibu, tetapi dia lupa bahwa masih ada dosa yang harus dia selesaikan Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya itu diberitahu oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa yang belum kita bereskan Bapak Ibu Saudara sekalian itu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, itu harus dengan hati yang tulus, hati yang murni Bapak Ibu, dan ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup Bapak Ibu sekalian. Dan agar supaya kita tidak sia-sia datang sama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hanya sekedar ke gereja, hanya sekedar datang ke gereja itu untuk dilihat pendeta, untuk absen, untuk melihat orang lain, itu semua sia-sia Bapak Ibu. Tuhan tidak melihatnya Bapak Ibu sekalian. Yang ada kamu suam-suam kuku, roh kamu jadi mati Bapak Ibu sekalian. Kamu jadi kecewa, alhasil kamu kecewa sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu karena kalau ibadah disertai dengan rasa cukup, itu kita merasa ada sukacita, damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu jadi kita tidak boleh lagi ada rasa cemburu rohani. Cemburu rohani itu penyakit yang harus dibuang Bapak Ibu sekalian. Kecemburuan rohani itu penyakit menular juga Bapak Ibu sekalian. Penyakit kecemburuan rohani itu menular Bapak Ibu sekalian. Misalnya si orang A nih, karena dia cemburu sama orang si orang C gitu Bapak Ibu sekalian. Terus dia gosip nih sama orang B gitu Bapak Ibu sekalian. Dia begini-gini, dia cari-cari kesalahan lah si orang C ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dia menularkan virus kecemburuan rohani itu Bapak Ibu sekalian. Si orang B ini jadilah, oh iya ya dia begini ya, iya ya begini-gini. Jadi gosip itu ya menular ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga cemburu rohani itu menular Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kecemburuan jadi cemburu, akhirnya jadi kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang itu Bapak Ibu sekalian. Padahal orang yang diomongin itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak ada masalah dengan orang si A dan si B ya Bapak Ibu sekalian. Orang si C malah suka cita aja Bapak Ibu, tetapi orang yang A dan B ini yang sakit hatinya Bapak Ibu sekalian, karena melihat orang si C ini bahagia itu tidak suka Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah ada rasa cemburu rohani Bapak Ibu sekalian. Jangan ada rasa cemburu rohani Bapak Ibu. Kalau orang dunia bilang kalau cemburu itu tanda sayang Bapak Ibu, tetapi kalau orang yang sudah hidup dalam Tuhan, cemburu itu sangatlah dosa Bapak Ibu sekalian. Itu bukan rasa sayang Bapak Ibu sekalian, melainkan rasa membunuh kita secara pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kalau udah cemburu itu bisa membunuh hati kita, membunuh perasaan kita, membunuh jiwa dan roh hidup kita, sehingga akhirnya kita kecewa sama Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian. Itu kebanyakan orang yang kecewa sama Tuhan, salah satunya juga adalah penyakit kecemburuan rohani Bapak Ibu sekalian, karena dia menganggap dirinya tuh lebih hebat daripada orang lain Bapak Ibu sekalian. Orang lain tidak boleh di bawah dia Bapak Ibu sekalian. Seperti kesaksian mama saya waktu pernah mama saya kesaksian itu, bahwa dia pernah memiliki rasa iri hati, rasa sakit hati Bapak Ibu kepada tetangga Bapak Ibu sekalian. Tetangga punya mobil bagus, dia mau gitu Bapak Ibu, dan akhirnya dia mengakui itu benar-benar sakit Bapak Ibu sekalian. Orang yang cemburu, orang yang sakit iri hati, orang yang sombong, orang yang pokoknya semuanya itu Bapak Ibu sekalian, itu nggak bagus sebenarnya Bapak Ibu. Itu dia sakit sendiri Bapak Ibu sekalian, sakit. Akhirnya dia pendam, akhirnya menjadi dosa Bapak Ibu sekalian. Ingat,
dosa itu menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Dosa itu menjadi penghalang berkat buat kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita sudah berbuat baik, tapi kalau hati kita ini tidak dibereskan, kalau hati kita ini penuh dengan sampah, Bapak Ibu sekalian, sampah misalnya iri hati, cemburu rohani, kesombongan, Bapak Ibu, itu udah kompleks sekali itu, Bapak Ibu. Itu dosa yang dibenci oleh Tuhan sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Itu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menyimpan rasa cemburu rohani. Dari cemburu itu muncul iri hati, dari iri hati muncul sakit hati, Bapak Ibu, dan akhirnya dia kecewa sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, karena menganggap kok Tuhan begitu sih, kok Tuhan jahat. Padahal Tuhan tidak jahat, tapi dirinya sendirilah yang menimbun rasa semua itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi cemburu itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kita harus buang-buang jauh cemburu rohani itu, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi orang-orang itu biasanya ke gereja itu hanya melihat penampilan orang lain, Bapak Ibu sekalian, dan tidak suka, Bapak Ibu sekalian, dan dia lebih suka menonjolkan diri dia sendiri, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi WL. Misalnya si pendeta A menyuruh orang ini, jemaatnya yang satu, untuk menjadi WL. Terus karena si orang B ini suka menjadi WL, dia menonjolkan diri, om saya lah om yang jadi WL gitu kan, Bapak Ibu sekalian, atau tante saya lah tante yang jadi WL, saya pengen jadi WL nih gitu, atau cita-cita saya pengen jadi WL. Itu nggak boleh, Bapak Ibu sekalian, karena seorang hamba Tuhan atau pendeta, Bapak Ibu sekalian, yang ingin menunjukkan atau menunjuk seseorang untuk menjadi WL, itu dia sudah berdoa dulu sama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, dan Tuhan memberikan jawaban sama beliau, Bapak Ibu sekalian, untuk seorang ini menjadi WL, Bapak Ibu sekalian. Itu karena tidak sembarang juga seorang hamba Tuhan atau pendeta untuk memilih menjadi WL, Bapak Ibu sekalian, karena itu merupakan supaya hadirat Tuhan itu ada, Bapak Ibu. Kan kalau nggak ada WL, kita nggak tahu ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, acara ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, dari awal pertengahan hingga akhirnya, Bapak Ibu. Dan maka dari itu hamba Tuhan ini berdoa sama Tuhan untuk meminta sama Tuhan siapa yang menjadi WL, supaya gereja itu hidup, supaya ibadah itu hidup, Bapak Ibu, supaya jalan ibadah itu teratur, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan berilah suara kepada hamba Tuhan ini untuk menunjuk salah seorang jemaatnya menjadi WL, Bapak Ibu. Itu jadi kita tidak boleh juga menonjolkan diri kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kecemburuan rohani itu sangat-sangat berbahaya. Itu penyakit yang bisa membuat kita jadi kronis, Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan hanya penyakit jasmani yang kronis, Bapak Ibu, tetapi hati ini juga penyakit kronis, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi mengampuni juga begitu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengampuni, itu juga bisa menjadi penyakit paru-paru, Bapak Ibu, penyakit jantung, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita menyimpan terus rasa kesalahan orang lain itu, Bapak Ibu, di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Bilang mengampuni, tetapi ada kata tapinya. Kalau orang yang sudah mengampuni itu tidak ada kata tapi. Misalnya perampokan, Bapak Ibu sekalian, misalnya orang ini dirampok oleh tetangganya misalnya gitu, Bapak Ibu sekalian. Itu terus tetangganya ini bilang sudah mengampuni, tetapi jalur hukum tetap berjalan, itu belum mengampuni namanya, Bapak Ibu sekalian. Mengampuni itu ikhlas, mengampuni itu ya sudah, lepaskan aja orang itu, tidak usah dipenjara, Bapak Ibu sekalian. Tapi biasanya manusia susah ya, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi kita harus meminta juga hati sama Tuhan mengampuni, hati memberi, hati yang rela dibentuk, hati yang tidak ada penuh kecemburuan rohani atau iri hati, Bapak Ibu sekalian. Mintalah semua itu kepada Bapak Yahweh Yesus Muslim, jangan hanya minta berkatnya saja, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi di dalam persekutuan doa kami juga diajarkan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalian itu datang kepada Bapakku Yesus Muslim, jangan hanya meminta berkatnya saja, tetapi mintalah hati yang baru, hati yang rela dibentuk, hati yang penuh dengan sukacita, buah-buah Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh ada rasa kecemburuan rohani, Bapak Ibu sekalian. Itu berbahaya sekali cemburu rohani itu, Bapak Ibu. Jadi kecemburuan rohani itu kalau dibiarkan sedikit-sedikit itu di hati kita, itu akan berdampak jadi besar, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak boleh, Bapak Ibu ya. Tidak boleh ditabung-tabung gitu, Bapak Ibu. Nabung uang boleh, tapi nabung iri hati, nabung sakit hati, nabung kecemburuan rohani itu tidak boleh, Bapak Ibu, karena itu akan berdampak bahaya buat diri kita sendiri. Yang rugi ke diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Orang yang dicemburuin mah tidak rugi, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi
Kita di dalam Tuhan, cemburu itu bukan rasa sayang, tetapi itu merupakan membunuh kita, rasa yang membunuh kita perlahan-lahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu berdampak besar juga untuk diri kita dan untuk orang lain dan untuk keluarga kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu, hai kamu semua anak-anak yang kukasihi di dalam nama Bapa Semesta Elohim, bertobatlah, berjaga-jagalah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat dan kamu tidak boleh menyimpan rasa kecemburuan rohani. Banyak di antara kalian yang mengaku percaya, tetapi kalian masih menyimpan rasa sakit hati, masih menyimpan rasa cemburu rohani, masih menyimpan rasa iri hati, menyimpan kesombongan, keangkuhan. Itu tidak layak di hadapan Bapakku Yesus Masalem. Kalau kamu ingin melayani Bapakku Masalem di atas mimbar, bereskan dulu dosa yang ada di hatimu, bereskan dulu apa yang ada di dalam hatimu itu. Kamu tidak boleh melayani Bapa Semesta Elohim tetapi ada rasa penyesalan yang tidak boleh ada rasa sakit hati, kecemburuan rohani, atau ingin mendapat pengakuan atau ingin dilihat oleh manusia. Itu tidak boleh. Kamu melayani Bapakku Semesta Elohim, bereskan dulu hatimu. Apakah kamu layak atau tidak datang di hadapan Bapakku Semesta Elohim? Orang yang masuk ke dalam hadirat Bapakku Semesta Elohim, masuk ke ruang Maha Kudusku, masuk ke ruang Maha Kudus Bapakku Semesta Elohim, itu harus benar-benar hatinya kudus, hatinya benar-benar tulus. Karena melayani Bapakku Semesta Elohim itu tidak hanya sekedar, tidak boleh sekedar dan sekedar. Dia harus haus, dengan hati yang haus, dengan hati yang dengan penuh lapar, hati yang haus dan lapar untuk datang kepada Bapa Semesta Elohim. Kebanyakan pelayan-pelayan di sana di gereja-gereja itu, mereka hanya untuk tampil di hadapan manusia, bukan untuk menyenangkan hati Bapakku Yesus Elohim. Ingat, kebanyakan, jangan kalian berbangga kalian sudah melayani Bapa Semesta Elohim di atas mimbar, menjadi penyanyi, menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang pemusik. Itu tidak boleh kalian berbangga diri. Kalian melayani Bapakku Semesta Elohim itu untuk disanjung oleh manusia, untuk dipuji oleh manusia, untuk diagung-agungkan oleh manusia. Dan kamu senang, lalu kamu jatuh. Kamu sadar atau tidak sadar, itu kamu jatuh, kamu sudah jatuh. Jadi kalau kamu mau melayani Bapakku Semesta Elohim, menjadi singer, menjadi WL, menjadi pemusik, layanilah Bapakku Semesta Elohim dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada rasa untuk dipuji oleh manusia. Kalau kamu sudah dipuji oleh manusia, apa upahmu yang akan diberikan oleh Bapakku Semesta Elohim? Tidak ada upah yang akan diberikan oleh Bapakku Semesta Elohim. Itu upahnya adalah pujian dari manusia, bukan pujian dari Bapakku Semesta Elohim. Jangan senang kamu dipuji oleh manusia. Itu membuat kamu menjadi jatuh dan jatuh. Berhati-hatilah. Ingat, pesan ini ku sampaikan pada kalian semua. Jangan kalian simpan rasa kecemburuan rohani. Biasanya orang-orang, hati-hati mereka yang melayani Bapakku Semesta Elohim di atas mimbar itu karena mereka cemburu rohani, karena mereka ingin disanjung, karena mereka ingin dipuji oleh manusia, karena mereka ingin dilihat oleh manusia, bukan Bapakku Yesus Elohim. Bapakku Yesus Elohim itu melihat hati, bukan melihat penampilan luarnya. Kebanyakan manusia hanya melihat luarnya. Oh, dia cantik, dia pantas menjadi WL. Tidak. Tetapi di hadapan Bapakku Semesta Elohim, suara fals lebih bagus daripada suara yang bagus. Karena apa? Biasanya orang-orang suara yang fals itu, mereka yang hatinya tulus untuk melayani Bapakku Yesus Elohim. Ingat itu. Jangan kalian pernah meremehkan orang-orang yang fals suaranya untuk datang kepada Bapakku Semesta Elohim, karena itulah yang kulihat. Ku tidak melihat suaranya, yang kulihat adalah hati mereka. Karena biasanya orang-orang seperti itulah, mereka rendah hati, mereka sadar diri, mereka tahu diri di mana mereka cocok untuk menjadi seorang pelayan Bapa Semesta Elohim. Tetapi biasanya orang-orang yang suaranya bagus itu tidak ikhlas, itu tidak tulus melayani Bapakku Yesus Hamasi Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Tidak, mereka mengagungkan suaranya itu untuk dipuji oleh manusia, untuk disanjung oleh manusia, untuk dilihat orang bahwa suaranya itu bagus. Jadi untuk apa mereka melayani, untuk apa mereka menyanyi lagu rohani kalau hati mereka tidak tulus untuk melayani Bapa Semesta Elohim? Kalau mereka
tidak dengan kerendahan hati, kalau mereka tidak mau dibentuk, untuk apa suara bagus itu? Iya, memang aku berikan suara bagus itu, tetapi untuk datang melayani Bapa SAW dengan ketulusan hati. Karena yang kulihat adalah bukan suaranya, tetapi hatinya. Apakah dia mau kubentuk? Apakah dia mau rela melayani Bapakku SAW? Ingat itu. Kecuali mereka menyanyi lagu-lagu dunia, tidak apa-apa. Tetapi kalau orang yang sudah menyanyi lagu rohani itu, seharusnya mereka melayani Bapakku SAW dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan hati. Bukan untuk disanjung, bukan untuk menjadi ajang-ajang pamer, bukan untuk mendapatkan reward apapun itu. Apakah itu dianggap baik oleh Bapakku SAW? Tidak. Karena motivasi mereka untuk melayani Bapakku SAW dengan bernyanyi itu adalah untuk mendapatkan piala, untuk mendapatkan ajang, untuk mendapatkan pujian, pameran, atau untuk mendapatkan, ya itu pujian, kebanyakan pujian dari manusia, bukan dari Bapakku Yesus Kristus. Jadi jangan berbangga diri kalian, walaupun kalian sudah menjadi penatua, sudah menjadi pendeta, sudah menjadi singer, penyanyi rohani, WL, itu walaupun kalian mati dan kalian meminta saat mati kalian menjadi pelayan, saat kalian mau mati kalian minta menjadi seorang pelayan atau saat melayani, tetapi kalian lupa, banyak manusia yang lupa bahwa orang yang mati dalam pelayanan juga belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Ingat itu. Ingat, orang yang mati dalam pelayanan itu mereka yang lupa untuk bertobat. Maka dari itu, selagi kalian masih hidup, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Mati dalam pelayanan itu bukan berarti kalian masuk surga. Ingat, mati dalam pelayanan itu bukan berarti kalian masuk surga. Tidak. Mati masuk surga itu sangat-sangatlah sedikit orangnya. Orang-orang yang mati masuk dalam surga itu sangat-sangat sedikit, sayang. Jadi jangan kalian berbangga diri kalian sudah melayani Tuhan. Oh ya, dia melayani Tuhan ini bla 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 bla. Oh, disanjunglah manusia, masuk surgalah dia. Belum tentu, sayang. Ingat, roh itu Bapakku SAW yang punya. Apakah dia dijemput oleh malaikat maut atau malaikat Bapakku SAW atau Tuhan Yesus sendiri atau Bapakku SAW sendiri? Ingat itu, sayang. Jadi jangan berbangga kalian sudah melayani di atas mimbar itu mati masuk surga. Pelayanan itu tidak hanya di atas mimbar. Anak-anakku yang kukasihi, pelayanan itu tidak hanya di atas mimbar. Kalian memberi makan orang-orang miskin, anak-anak janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang janda, itu juga sudah melayani. Kan ada di firman dari Bapakku SAW, ketika aku haus, kalian memberikan aku minum. Ketika aku lapar, kalian memberikan aku makanan. Ketika aku tidak memiliki pakaian, kalian memberikan aku pakaian. Apakah kalian memberikan itu semua? Bapakku SAW itu bisa menyamar menjadi orang-orang miskin, pemulung-pemulung untuk menguji kalian. Dan Bapakku SAW juga yang memelihara orang-orang janda, anak-anak yatim piatu. Kan ada di firman Bapakku SAW, ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda-janda dan anak yatim piatu. Ingat itu. Kalau kalian saja pelit untuk memberi, ketika ada saudara kalian yang seorang janda dan anak yatim meminta bantuan kepada kalian, lalu kalian tidak mau membantu itu namanya pelit, anakku. Itu namanya bukan pelayanan. Jadi sia-sialah kalian pelayanan itu kalau kalian di depan mata saja kalian tidak mau membantu saudara kalian yang janda atau anak yatim. Kalian menganggap semua itu tidak usahlah orang bekerja. Kalian bekerja itu dari Bapakku SAW. Kalian lupa ya bahwa di firman Bapakku SAW sekali-kali Bapakku SAW tidak pernah meninggalkan kalian, tidak pernah melupakan kalian. Jadi kalian bekerja atau tidak bekerja itu Bapakku SAW tetap memelihara kalian. Ingat itu. Kebanyakan manusia mengagung-agungkan pekerjaannya mereka. Mereka menganggap bahwa mereka bekerja, mereka bisa makan. Kalian itu lupa ya, kalian memiliki Bapakku SAW Tuhan Yesus yang lebih besar daripada pekerjaan kalian. Kalian selalu berkata, kalian kerja dong. Kalau kalian tidak kerja, kalian tidak dapat uang, kalian tidak dapat makanan, kalian tidak bisa makan, bla 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 segala macam. Kalian lupa ya, kalian memiliki Tuhan yang lebih besar.
Kalian selalu bernyanyi, aku punya Tuhan yang lebih besar. Padahal kalian mengandalkan pekerjaan kalian. Kalian tidak mengandalkan Bapakku Yesus Elohim. Tidak, kalian tidak mengandalkan Bapakku Yesus Elohim. Kalian mengandalkan pekerjaan kalian. Lalu bagaimana nanti kalau pekerjaan itu kuambil daripada kalian? Apakah kalian masih sedih, atau bagaimana perasaan kalian kalau pekerjaan itu kuambil? Apakah kalian masih bisa berkata kalau tidak kerja kalian tidak bisa makan? Coba dulu, karena sekarang ini hari semakin susah, zaman makin susah. Orang yang bekerja pun sudah kesusahan. Orang yang tidak bekerja pun juga kesusahan. Jadi sama kan? Orang yang bekerja ataupun tidak bekerja, dia mengalami yang namanya kesusahan. Banyak yang mengeluh kepada Bapak SAW, semua sudah mahal. Para pedagang-pedagang mengeluh mahal, barang-barang, sembako semuanya sudah mengeluh. Yaitu karena sudah digenapi kitab Wahyu 6 ayat 6 itu. Harga-harga semua sudah naik. Itu masih dasar, belum pertengahan. Bagaimana kalau sudah pertengahan di ujung, tanduk semuanya itu? Apakah kalian mau masih mengandalkan pekerjaan kalian dengan gaji yang tidak seberapa? Banyak orang yang mendapatkan gaji, tetapi mereka tidak mau memberkati saudaranya, orang tuanya, keluarganya, teman, orang-orang sekitarnya. Mereka bisa membantu orang lain, tetapi kalau mereka tidak mau membantu saudaranya, untuk apa? Untuk apa mereka membantu orang lain? Semua itu sia-sia. Yang ku mau adalah kalian lihat dulu saudara kalian itu. Apakah orang itu, saudara kalian itu janda atau anak yatim, sedang membutuhkan kebutuhan atau meminta bantuan kepada kalian? Kan sudah ku bilang, bertolong-tolonganlah kamu, saling membantulah kamu satu sama lain. Itu. Jadi ibadah yang sejati itu adalah datang mengunjungi janda-janda dan anak yatim piatu. Memberkatilah, untuk kamu tidak rugi memberkati orang lain. Kamu tidak rugi memberkati janda, yatim, piatu, tidak rugi. Kalau kamu bisa memberkati orang lain, mengapa orang yang di depanmu, saudara-saudaramu itu tidak kamu lihat, tidak kamu tolong? Alasannya karena banyak sekali manusia, memang ini alasan. Lebih mulia bekerja di ladang Bapakku Yesus Elohim daripada bekerja untuk dunia. Untuk dunia itu semuanya sia-sia. Dan mereka yang sudah kupilih dan yang kupanggil, yang kumateraikan untuk menyampaikan kebenaran firman dari Bapakku Yesus Elohim itu, mereka harus berani berkorban, rela keluar dari pekerjaannya, rela untuk melepaskan semua kehendaknya, hak-haknya. Tetapi banyak manusia yang tidak mengerti arti semua itu. Karena apa? Karena di dalam hatinya juga ada rasa cemburu, karena mereka tidak kupilih, karena mereka tidak kupanggil. Itu cemburu itu tuh berbahaya sekali, anak-anakku. Rasa cemburu itu sangat berbahaya sekali. Tidak boleh kamu simpan rasa kecemburuan rohani itu. Jadi ketika ada seorang saudaramu yang janda, anak yatim atau piatu, anak yatim piatu, bantulah mereka. Itu lebih berkenan di hadapan Bapakku Yesus Elohim daripada kamu membantu orang lain, tetapi kamu tidak melihat saudaramu yang kelaparan, kamu tidak melihat saudaramu yang membutuhkan bantuanmu. Untuk apa? Kamu membantu orang lain supaya kamu dipuji oleh orang lain, kamu dibilang baik. Iya. Kebanyakan manusia seperti itu. Tidak mau membantu saudaranya sendiri di depan matanya, lebih memilih membantu orang lain. Supaya apa? Mendapat pujian kalau dia itu baik. Kalau dia itu baik. Kan sudah kubilang, janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang lain. Karena itu artinya kamu menjamu malaikat-malaikat yang datang ke rumah ke rumah kamu. Menjamu malaikat-malaikat Bapakku Yesus Elohim yang datang ke rumah kamu. Jadi ingat, peliharalah kasih itu. Kamu sudah tahu firman, tetapi kenapa kamu tidak mau menjadi pelaku firman? Kamu tidak mau membantu saudaramu yang kesusahan, yang meminta bantuan kepada kamu. Hei, semua bantuanmu itu untuk orang lain sia-sia kalau kamu tidak mau membantu saudaramu sendiri yang seorang janda dan anak yatim. Jadi
Itu karena di dalam diri kamu itu ada rasa cemburu rohani. Aku tahu kok hatimu mengeluh, menggerutu, enak saja. Dia meminta-minta kepadaku, begini, begitu. Kan Tuhan yang suruh dia ini. Minta saja sama Tuhan. Hey, dia sudah meminta kepadaku, ya maka dari itu aku mau memakai kamu untuk membantu mereka. Tetapi kamu tidak mau. Kamu berkata kepada yang lain, aku udah bantu ini loh, aku ini, memberi, bla 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 bla. Tetapi saudaramu saja tidak mau kamu bantu, percuma semua itu. Aku tidak melihat dan tidak menerima persembahanmu itu kalau kamu tidak mau membantu saudaramu sendiri, seorang janda dan anak yatim. Ibadah yang sejati itu adalah membantu, mengunjungi janda-janda yang tua yang hidup di dalam Tuhan, seorang anak yatim. Kalau kamu mengusik seorang janda dan anak yatim yang hidup di dalam Bapakku Semaselahim, berhati-hatilah, karena murka-Ku akan turun atas kalian semua. Kamu tidak mau membantu saudara-saudaramu. Untuk apa? Untuk apa? Kamu membantu orang lain, tetapi saudaramu yang di depan matamu saja kamu tidak mau bantu. Kamu membantu orang lain supaya kamu dipuji baik, tetapi Bapakku Semaselahim tidak memuji kamu baik. Bertobatlah kamu, bertobatlah siapapun yang mendengar. Entah saudaranya Wita, entah siapapun yang mendengar. Bantulah mereka. Entah ada saudaramu yang seorang janda dan anak yatim, yang suaminya meninggal, yang kesusahan, apalagi mereka yang bekerja di ladang Bapakku Semaselahim menjadi seorang hamba Tuhan, itu layak dibantu. Bantulah dulu orang yang di dalam lingkungan keluargamu, baru kamu membantu orang lain. Ibarat kata, kalau pemimpin mau menjadi seorang presiden, itu dia harus bisa memimpin keluarganya dulu, baru dia bisa memimpin orang lain. Begitu juga dengan kalian. Kalau kamu mau membantu saudara-saudaramu yang di luar sana, orang-orang miskin, bantu dulu saudaramu, keluargamu yang janda, yang yatim, di dalam lingkungan keluargamu dulu, yang meminta bantuan. Mereka yang meminta bantuan kepada kamu itu aku gerakan untuk meminta kepada kamu. Bukan berarti mereka mengandalkan kamu, tidak. Jadi jangan sombong kamu, jangan angkuh kamu hanya karena kamu bekerja. Mereka lebih indah. Orang-orang yang bekerja di ladang Bapakku Semaselahim, yang melayani, yang pelayanan itu lebih indah. Walaupun Wita dan Sten tidak bekerja, tetapi Bapakku Semaselahim memelihara. Berkat mereka datang dari orang-orang mana saja yang kugerakkan mereka untuk memberkati. Jadi jangan sombong kamu. Jangan sombong hanya karena pekerjaanmu itu. Hanya karena kamu tidak tinggal di Indonesia. Jangan sombong. Ini Bapakku Semaselahim, Tuhan Yesus Kristus yang berbicara, yang memberikan peringatan kepada kamu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tetapi berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berdoalah, bertobatlah. Bertobatlah. Ini juga merupakan teguran bagi kalian semua yang tidak mau membantu saudara-saudara kalian yang di depan mata kalian sendiri. Bantulah mereka. Aku juga bisa memakai siapa saja untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Orang-orang yang tidak aku kenal pun bisa aku bantu. Tetapi ketika Wita dan Sten mendapatkan berkat yang besar, mereka tidak percaya. Lucu bukan? Mereka bilang segala macam, mereka berpikiran negatif sama Wita dan Sten. Manusia-manusia ini memang dasar. Banyak sekali cemburu rohani di dalam dirinya itu. Mereka cemburu rohani. Cemburu rohani karena mereka tidak dipilih, tidak kupilih, tidak ku matraikan untuk menjadi pelayanan dari Bapakku Semaselahim. Hanya karena mereka tidak bekerja secara sekuler. Hanya mereka tidak bekerja secara sekuler, lalu kamu hina mereka. Ketika mereka menampung orang lain di rumah mereka, kamu tidak suka. Justru mereka lebih mulia
di hadapan Bapak Kusuma Elohim karena mereka mau menampung orang lain yang bukan saudara mereka. Justru mereka menampung orang tetangga mereka sendiri yang kesusahan, yang mengalami problema hidup. Kamu tidak berpikir sejauh itu, bukan? Kamu bersungut-sungut membantu. Kamu tidak ikhlas membantu. Untuk apa kamu membantu orang lain? Jadi, bertobatlah kamu, hei, bertobatlah kamu. Bertobatlah. Orang atau saudaramu yang meminta bantuan kepada kamu itu bukan berarti mereka mengandalkan engkau, tidak. Tetapi itu aku uji juga hatimu lewat mereka meminta bantuan kepada kamu. Apakah kamu mau membantu mereka atau tidak? Ini bukan berarti aku meminta materi. Mereka, Wita dan Sten, meminta materi kepada kalian, tidak. Ini membuat teguran bagi kalian semua, supaya kalian tidak pelit, supaya kalian tidak terus menggenggam harta kalian ini di tangan kalian, supaya kalian tidak berpikiran negatif terus, supaya kalian terbukalah mata kalian bahwa pekerjaan itu suatu saat bisa aku ambil. Karena sekarang ini zaman kesusahan. Semua sudah susah. Di alam roh semua sudah menangis, terjadi ratap tangisan, kertak gigi, semua sudah menangis. Tinggal di alam nyata saja kunyatakan. Waktu di alam roh dan di alam nyata itu berbeda. Di alam roh itu semua sudah selesai, dan kerajaan 1000 tahun semua sudah terbentuk. Mereka yang siap untuk dijemput akan kujemput dan kuubahkan menjadi tubuh supranatural. Kalian tidak percaya akan kesaksian-kesaksian supranatural. Kalian tidak percaya akan kesaksian-kesaksian alam roh. Kalian sendiri yang rugi. Suatu saat jika kebenaran itu akan diambil oleh Bapakku Kusuma Elohim, suara-suara kesaksian dari Bapakku Kusuma Elohim melalui Wita atau Sten atau hamba-hambaku, pelayan-pelayanku, saksi-saksi sorgaku, bintang-bintang Bapakku Kusuma Elohim sudah diambil. Kalian yang menjerit, di alam nyata akan terjadi ratap keretakan gigi. Kejadian seperti Lot, istri Lot itu akan terjadi lagi. Kejadian seperti Nabi Nuh itu akan terjadi lagi di masa sekarang ini. Karena sangat-sangat sedikit sekali yang kuubahkan menjadi tubuh supranatural. Sebagian orang sudah mulai terlihat tubuh-tubuh supranatural. Tubuh supranatural itu ada di firmanku, di Alkitab. Makanya baca firman Bapak Kusuma Elohim itu bukan untuk diperdebatkan. Jangan untuk diperdebatkan firman dari Bapak Kusuma Elohim, karena tidak mampu kalian menyingkapinya dengan logika kalian, dengan otak kalian yang kecil itu. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak terbatas. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak terbatas. Kalau kalian mau memberi, memberkati, berkati dulu orang, saudaramu, orang terdekatmu dulu, keluargamu dulu, entah itu adekmu, entah itu kakakmu, entah itu saudaramu, keponakanmu. Seorang janda dan anak yatim yang layak dibantu, bantulah mereka. Bantulah mereka. Hanya karena Wita tidak bekerja secara sekuler lalu kamu merendahkan mereka. Walaupun mereka tidak bekerja secara sekuler, sampai saat ini mereka hidup kok. Sampai saat ini mereka ada, itu semua karena kasih anugerah Bapakku Kusuma Elohim. Mengapa mereka tidak bekerja secara sekuler? Karena aku ingin Wita melayani Bapak Kusuma Elohim full, tidak setengah-setengah. Dia tidak hanya melayani di YouTube, tetapi di luar sana dia melayani. Banyak mereka pelayanannya, tidak hanya sekedar di YouTube. Jadi jangan sombong kamu, walaupun kamu sudah bekerja, sudah memiliki uang yang banyak. Kalau kamu tidak membantu saudara kamu itu, sia-sialah semuanya itu. Pemberianmu kepada orang lain itu sia-sia. Bantulah saudaramu dulu yang ada di sekitarmu itu. Terdekatmu dulu yang kamu bantu. Kalau kamu mampu membantu keluargamu yang meminta bantuan, yang membutuhkan bantuan kamu, baru kamu bisa membantu orang lain di luar sana. Masa kamu kalah dengan orang seberang?
dengan agama seberang. Mereka saja mau membantu saudara mereka yang kesusahan. Masa kamu yang mengaku orang percaya, orang Kristen bertahun-tahun tidak mengerti sejauh itu? Padahal firman dari Bapak SAW dituntut untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Kamu tinggal menerima gaji kamu, menerima setiap bulan gaji kamu, itu sudah besar. Tetapi apakah kamu mau memberi? Mau tidak kamu memberi kepada saudara-saudaramu itu? Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Hartamu itu tidak bisa membawa kamu kepada keselamatan. Uangmu, gajimu tidak bisa membawa kamu kepada keselamatan. Walaupun kamu sudah melihat Bapakku Elohim, walaupun kamu sudah kuberi mimpi penglihatan, tetapi kalau kamu tidak menjadi pelaku firman dari Bapakku Elohim, itu sama seperti gong yang berbunyi tiada arah tujuan hidupnya. Kamu seperti mayat hidup, seperti zombie. Aku sudah menghajar kamu, tetapi kamu tidak peka. Jadi berhati-hatilah, bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah. Aku menyampaikan ini bukan berarti meminta-minta. Tidak, aku ini menegur kalian semua yang mendengarkan pesan dari Bapak Elohim lewat channel Persekutuan dengan Allah ini. Terserah kalian mau percaya atau tidak, yang berkata-kata ini bukanlah Wita melainkan Bapakku Yesus Elohim, untuk menyampaikan pesan kepada mereka, karena hari-hari ini adalah sangat-sangat jahat. Manusia durhaka, keadaan di akhir zaman sudah banyak terjadi, sudah banyak digenapi, sudah tidak ada kasih lagi di dunia ini. Maka dari itu waktunya tidak lama lagi, semua mempelai-mempelainya, semua bintang-bintang Bapak Elohim, malaikat-malaikatnya yang sudah menyamar menjadi manusia, saksi-saksi surga, akan segera ku ambil, akan segera ku angkat, akan segera ku ungsikan, supaya mereka tidak menjadi dosa lagi. Karena akhir-akhir ini iblis juga sedang semangat-semangatnya untuk meraih orang-orang yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka lebih senang orang-orang yang bertobat tidak sungguh-sungguh ini, yang setengah-setengah, setengah uang, setengah mamon, setengah datang kepada Bapak Elohim. Jadi berhati-hatilah. Jangan kalian remehkan setiap pesan dari Bapakku Elohim. Kalian tidak tahu apa kejadian tahun 2024? Ini sudah awal Desember. Di alam roh sudah selesai. Tinggal penggenapan di alam nyata saja dan semua sudah terjadi. Penyakit yang dulu pernah kutulis di Alkitab, itu akan terjadi di zaman ini. Itu akan terjadi di mana-mana, lebih parah daripada COVID-19. Lebih parah. Bahkan sangat-sangat parah. Bahkan manusia sudah tidak bisa lagi bekerja. Makanya jangan sombong kamu yang sudah memiliki pekerjaan. Jangan sombong kamu yang memiliki pekerjaan bagus. Mau jadi PNS kek, mau jadi karyawan swasta atau apapun itu semua karena pemberian dari Bapakku Yesus Elohim. Kalau kamu tidak bekerja, kalau kamu tidak kuberikan pekerjaan juga, kamu menganggur kok. Kamu tidak ada apa-apanya tanpa Bapakku Yesus Elohim. Kebanyakan manusia merasa sudah berhasil karena dia bekerja dari hasil jerih lelahnya dia, bukan dari pemberian Bapakku Yesus Elohim. Dan mereka tidak mau memberkati saudaranya sendiri. Untuk apa mereka memberkati orang lain tapi saudaranya sendiri mereka tidak membantu, mereka tidak mau tolong? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Lebih baik Wita dan Stan pekerjaannya, yaitu bekerja di ladang Bapak SAW, yaitu bersaksi juga sudah bekerja. Bapak SAW sendiri yang menggaji mereka. Itu lebih mulia daripada pekerjaan di alam nyata. Bekerja untuk dunia, bekerja untuk si L itu hanyalah sementara. Kalian ini kan dibudakin oleh si L. Bekerja dari pagi sampai malam terus sampai akhirnya kalian sakit. Kalau kalian sakit, sia-sia kan uang kalian? Sia-sia bukan? Rumah kalian itu yang kalian tempati besar-besar, rumah kalian yang kalian bangun besar-besar itu, dari lantai 1, 2, 3 yang ditempati,
tapi yang menempati pembantu rumah tangga. Sia-sia bukan? Makanya supaya tidak sia-sia, bagilah, bantulah orang-orang yang kesusahan, janda-janda dan anak yatim itu, yatim piatu. Lihatlah mereka, saudara kamu, jangan jauh-jauh dulu deh, saudara kamu yang di depan matamu itu, bantulah mereka, bantulah mereka, bantulah mereka. Kebanyakan orang-orang Kristen yang pelit membantu saudaranya sendiri. Masa kamu kalah dengan orang seberang, dengan agama-agama yang tidak mengenal Bapa Kusuma Elohim? Kalian kan sudah mengakui dan mengenal Bapa Kusuma Elohim. Kalian mengatakan kalian mengenal Bapa Kusuma Elohim pribadinya, tetapi kalian hanya mengenal sekucilnya saja. Hanya mengenal Bapa Kusuma Elohim dari luarnya, tetapi tidak mengenal apa yang Bapa Kusuma Elohim mau dari hidup kalian. Hei, menjadi pelaku firman itu tidak hanya sekedar yang baik-baik saja, tetapi yang bertolak belakang dengan kedagingan kalian, itulah baru menjadi pelaku firman. Kebanyakan Bapa Kusuma Elohim perintahnya itu selalu berlawanan dengan kedagingan kalian. Karena pekerjaan Roh Kudus itu tidak sesuai dengan keinginan kalian. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Siapapun bisa kupakai. Terkadang ya, mereka-mereka yang kesusahan itu, kugerakkan hati mereka untuk meminta bantuan kepada saudara mereka sendiri, kepada adiknya, kakaknya, eyangnya, siapapun itulah. Itu untuk menguji apakah yang dimintain tolong itu mau membantu atau tidak. Tetapi ternyata kebanyakan tidak mau membantu. Kebanyakan mau membantu tetapi pamrih, meminta balasannya, meminta dipuji, meminta supaya dilihat baik, supaya wah aku baik. Lebih baik kalian dipuji oleh Bapa Kusuma Elohim daripada kalian dipuji oleh manusia. Karena kalau dipuji oleh manusia itu kalian bisa jatuh tanpa kalian sadar. Ingat, pekerjaan kalian di dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya di kehidupan kekal. Uang kalian bisa habis. Uang kalian sudah, sekarang nih aku peringatkan, aku kasih tahu rahasia. Sekarang orang sudah menggunakan uang teknologi. Uang kertas itu sudah tidak berlaku lagi. Maka dari itu, selagi masih berlaku, bagilah uang-uang itu kepada orang-orang yang berkesusahan, orang-orang janda, anak yatim yang hidupnya dalam Bapa Kusuma Elohim seperti janda di Sarfat. Itu aku lebih suka orang-orang janda di Sarfat yang hidupnya melayani Bapa Kusuma Elohim, yang hidupnya hanya untuk bersaksi haus dan lapar akan Bapa Kusuma Elohim. Kemana-mana dia bersaksi, kemana-mana dia mengagungkan pekerjaan Bapa Kusuma Elohim. Perbuatan mereka, hati mereka, semuanya kulihat. Aku lebih suka melihat janda di Sarfat. Aku lebih suka melihat janda-janda anak yatim yang datang kepada Bapa Kusuma Elohim dengan kerendahan hati daripada keluarga yang utuh tapi sombong, angkuh, jasmani, buta tuli telanjang. Aduh, manusia ini sudah buta tuli telanjang, diberitahu firman tidak mau dengar. Untuk apa mereka hidup? Itu mereka hidup seperti mayat. Zombie itu ada di alam roh itu ya. Manusia-manusia yang mati rohani itu ada. Manusia-manusia yang mati rohani itu ada. Yaitu kalian itulah yang mematikan roh kalian sendiri. Kalian hanya datang ke gereja, udah Alkitab kalian taruh. Senin sampai Jumat, sampai Sabtu kalian lupa apa firmannya. Jangankan besoknya, 5 menit aja kalian sudah lupa firman dari Bapa Kusuma Elohim. 1 detik aja kalian sudah lupa firman dari Bapa Kusuma Elohim. Bagaimana kalian mau menjadi pelaku firman kalau kalian saja begitu aja sudah lupa? Jadi kalau kalian mau membantu nih, aku kasih tahu bagaimana caranya memberi. Berilah dulu saudara kalian yang kesusahan, baru kalian bantu orang lain di luar sana. Baru kalian membantu orang lain di luar sana. Kalau kalian sudah bisa membantu saudara kalian dengan tulus hati, otomatis kalian akan membantu orang di luar sana itu dengan tulus hati, dengan sepenuh hati.
Jadi semua itu kuizinkan. Wita dan Stan menampung orang-orang di rumah mereka, entah saudara mereka, keluarga mereka, orang yang mereka tidak kenal pun, bahkan yang pernah kerja di rumah mereka pun mereka ajak jalan-jalan. Tetapi banyak yang tidak bisa menerima itu semua. Mereka menganggap bahwa si Wita dan Stan itu tidak bekerja secara sekuler. Lebih baik mereka tidak bekerja secara sekuler daripada mereka binasa. Kebanyakan manusia sudah berbangga diri dengan pekerjaan mereka. Mereka tabung-tabung itu ya, akhirnya mereka sendiri yang jadi pelit. Mereka sendiri yang jadi pelit. Sakit, mereka sendiri yang mendatangkan sakit itu. Karena hidup mereka tidak bebas, karena hidup mereka tidak merdeka, padahal aku sudah memerdekakan kalian. Mereka sendirilah yang membuat tubuh mereka jadi sakit, jiwa mereka jadi sakit, roh mereka jadi sakit, karena mereka bekerja dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Apa tidak sakit itu mereka? Alangkah baiknya kalau kamu bekerja, motivasi kamu itu adalah kamu bisa membantu, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang lain saja kamu bisa tolong, masa saudara kamu sendiri pun tidak bisa kamu tolong? Kan aku sudah bilang, bantulah, saling tolong menolonglah kamu. Kalau kamu tidak mau membantu orang lain lah, tidak apa-apa, tapi bantulah dulu orang saudaramu yang ada di dekatmu sendiri. Bantulah orang yang terdekatmu, entah itu iparmu, entah itu adekmu, kakakmu, keponakanmu, siapapun itu. Kalau meminta pekerjaan, carilah pekerjaan. Kalau ada yang meminta dibelikan barang, kasihlah. Dan jangan diungkit-ungkit. Kamu memang tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus sejauh ini kubawa Wita dan Stan. Kamu pekerjaanmu segitu-gitu aja tidak membuat kamu menjadi kaya, bukan? Tidak menjadikan kamu kaya. Malah kamu terus begitu aja, uang kamu habiskan untuk berobat, kamu habiskan untuk semua hal-hal yang sia-sia. Supaya tidak sia-sia, bantulah orang-orang saudaramu yang kesusahan, daripada kamu membantu orang lain tapi hati kamu tidak tulus. Kamu meminta pujian daripada manusia-manusia. Berhati-hatilah, berdoalah, bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Karena waktunya sudah sebentar lagi. Tidak akan lama lagi, semua akan kuungsikan. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Pakailah hari-hari yang sekarang ini dengan bijaksana, dengan arif, seperti 5 gadis bijaksana, bukan 5 gadis bodoh. Bantulah mereka yang kesusahan, berilah. Kamu memberkati orang lain tidak menjadi miskin, tetapi kamu menabung, menghemat, kamu menjadi miskin. Ada kan di firman Bapak Sumaselohim, orang yang berhemat malah menjadi tambah miskin, tetapi orang yang memberi makin berkelimpahan secara jasmani dan rohani. Itu. Jadi jangan kamu berpikir kamu memberkati dulu, kamu memberkati orang lain, tunggu kamu kaya. Untuk apa? Justru kamu kaya itulah kamu lupa. Kamu semakin pelit. Itu. Mintalah hati yang memberi. Mintalah kepada Bapak semacam hati yang rela dibentuk. Hati yang mau tulus ikhlas dibentuk oleh Bapak semacam dari proses itu yang diizinkan kepada kalian semua. Ingat, kesusahan melanda tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di benua-benua Eropa, Asia, Afrika semua sudah terjadi. Dan perang dunia ketiga sudah dimulai. Di alam roh semua sudah selesai. Ingat, di alam roh semua sudah menjadi dunia baru. Kerajaan 1000 tahun baru. Semuanya sudah terbentuk. Bumi yang lama sudah digantikan menjadi bumi yang baru. Tidak memerlukan lampu lagi untuk menjadi penerangnya, tidak memerlukan lagi cahaya-cahaya yang lain, tetapi sinar kemuliaan Bapak Sumaselohim lah yang menjadi penerangnya, bukan lampu-lampu lagi yang menjadi penerangnya. Ingat, ini pesan yang kusampaikan adalah jangan ada kecemburuan rohani,
ketika ada saudaramu yang dipakai oleh Bapak Semesta Elohim untuk menyampaikan kebenaran firman dari Bapak Semesta Elohim, nikmatilah karunia itu dan dengarkanlah pesan yang mereka sampaikan melalui hambaku, Bapak Semesta Elohim, yang kupakai mulut lidah bibir mereka untuk menyampaikan tentang akhir zaman ini, tentang pertobatan. Banyak manusia yang susah sekali untuk bertobat, tetapi mati mau minta masuk surga. Lucu sekali, bukan? Manusia minta mati masuk surga, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau memberkati orang lain. Kalian diberkati untuk memberkati orang lain. Berkatilah dulu saudaramu itu, baru kamu bisa memberkati orang lain. Saudara kandungmu saja dulu kamu bantu. Orang tuamu dulu saja yang kamu bantu. Atau siapapun yang membutuhkan bantuanmu, bantulah mereka. Baru kamu bisa membantu orang lain dengan hati yang tulus. Itu kuncinya. Kalau kamu membantu orang lain dengan tulus tanpa pamrih, kamu bantu dulu orang lain. Kamu bantu dulu itu orang lain yang tidak kamu kenal, atau saudaramu yang kamu kenal, atau yang Tuhan kirimkan kepada kamu untuk membantu, untuk kamu bantu. Baru kamu bisa melihat, baru kamu bisa ada rasa belas kasihan kepada orang lain itu. Kalau tidak ada di dalam dirimu untuk memberi, hati memberkati orang lain, mintalah kepada Bapak Semesta Elohim agar Bapak Semesta Elohim memberikannya. Tapi kalau sudah diberikan kepada oleh Bapak Semesta Elohim, kamu tidak mau membantu orang lain, ya itu akan dicabut lagi oleh Bapak Semesta Elohim. Jadi ingat pesan yang kusampaikan pada kalian, jangan ada kecemburuan rohani hanya karena saudaramu kamu lihat dipakai oleh Bapak Semesta Elohim untuk menjadi pelayan, menjadi alatnya untuk menyampaikan kebenaran firman dari Bapak Semesta Elohim. Ingat itu, berhati-hatilah. Ya, memang Bapak Semesta Elohim adalah Tuhan yang bisa menyediakan semuanya, tetapi ada kalanya aku izinkan untuk saudaramu meminta kepada kamu, meminta bantuan kepada kamu. Apakah kamu peka atau tidak untuk mau membantu mereka? Jadi jangan berbangga diri kepada pekerjaan, jangan berbangga diri kepada kuliahmu, kepada titelmu, tetapi rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Bapak Semesta Elohim. Tidak apa-apa kamu direndahkan oleh manusia, nanti Bapak Semesta Elohim akan meninggikan kamu pada waktunya. Tetapi celakalah mereka yang meninggikan diri di hadapan Bapak Semesta Elohim, nanti mereka yang akan direndahkan oleh Bapak Semesta Elohim pada waktunya. Tabur tuai itu ada. Kalau kamu menabur yang baik, kamu akan menuai yang baik juga. Kalau kamu menabur yang jahat, kamu juga akan menuai yang jahat. Entah itu kamu dibalas oleh anakmu, entah itu kamu dibalas oleh saudaramu, orang tuamu, kerabatmu, siapapun itu bisa aku pakai untuk tabur tuai itu. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ku mau adalah pertobatan dengan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, bertobat dengan hati yang tulus, datang ke hadirat Bapak Semesta Elohim dengan hati yang tulus, melayanilah Bapak Semesta Elohim dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa dipuji oleh manusia, tanpa disanjung-sanjung oleh manusia. Lebih baik kalian disanjung oleh Bapak Semesta Elohim daripada disanjung oleh manusia, karena disanjung oleh manusia mendatangkan kutuk bagi diri kalian sendiri, mendatangkan murka bagi diri kalian sendiri oleh Bapakku Semesta Elohim. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Ingat, banyak berdoa, banyak baca firman Bapak Semesta Elohim, banyak berpuasa, karena dari situlah akan diberikan berkat rohani yang berlimpah-limpah. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani juga. Orang yang bekerja ataupun yang tidak bekerja, orang yang berdosa ataupun tidak berdosa, semua aku berkati. Orang yang bertobat atau tidak bertobat, semua aku berkati. Ingat itu. Tetapi keselamatan nanti dulu. Kalau yang tidak mau bertobat, ya sudah. Kalian sudah tahu di mana tempatnya. Orang yang tidak mau datang kepada Bapak Semesta Elohim, yang tidak mau memberkati, ya sudah. Kalian juga sudah tahu tempatnya di mana. Satu kesalahan itu dilihat oleh Bapakku Semesta Elohim. Apakah kalian ke surga atau ke neraka?
Penyakit bisul-bisul sudah menjalar. Cacar sudah menjalar. Kesusahan apalagi sudah berjalan. Hanya kalian manusia saja yang tidak peka, karena kalian disibukkan oleh pekerjaan duniawi kalian. Tetapi mereka yang hidupnya sungguh-sungguh bergantung kepada Bapa Surgawi seperti roh Elia dan roh Henok, mereka yang berbahagia. Karena apa? Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Aku ingin kalian memiliki hati yang seperti Maria dan Yohanes, yang melekat datang kepada Bapa Surgawi, tidak seperti Marta yang hanya sibuk menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak genah. Banyak maunya tetapi tidak mau bayar harga, tidak mau pikul salib, tidak mau berdoa. Benar itu kata asisten kemarin, bahwa Bapak Surgawi maunya kalian itu datang kepada Bapak Surgawi berdoa 24 jam. Tetapi kalian tidak mau kan? Nah ya sudah. Ada doa, ada mujizat. Tidak ada doa, tidak ada mujizat. Ingat itu. Pekerjaan kalian itu tidak bisa membawa kalian kepada surga, tidak bisa membawa kepada keselamatan. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi jangan simpan-simpan harta duniawi, tetapi simpanlah harta surgawi. Karena maling dan pencuri tidak akan mengambilnya. Tetapi kalau kalian menyimpan harta jasmani, maling dan pencuri akan mengambilnya. Ingat, berhati-hatilah. Karunia semua sudah kuberikan masing-masing sesuai porsinya. Jadi jangan ada yang cemburu, jangan ada yang ingin menguasai karunia orang lain dengan yang satu. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang pesan yang kusampaikan pada kalian semua. Maafkan jika ada Bapak Surgawi salah kepada kalian semua. Maafkan jika Wita atau Stina ada salah kepada kalian semua, salah-salah kata. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan berwaspadalah selalu senantiasa. Mungkin bagi kalian ini tidak masuk akal. Iya, memang ini tidak masuk akal, karena pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa kalian selami dengan akal pikiran kalian yang kecil itu. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, dan berwaspadalah selalu senantiasa. Ingat, ini hari sudah semakin jahat, bukan tambah baik lagi. Akan ada bencana-bencana yang lain, akan ada fenomena-fenomena yang lain terjadi tahun 2024 yang lebih dahsyat dari tahun 2023. Semua sudah disampaikan oleh hamba-hambaku, bintang-bintang Bapak Surgawi yang memiliki karunia penglihatan, karunia nubuatan. Semua sudah disampaikan oleh mereka. Dengarkanlah pesan-pesan itu, karena pesan itu dari Bapak Surgawi, murni dari Bapakku Yesus Surgawi yang menyampaikan pesan kepada mereka lewat mimpi dan penglihatan. Jadi kalau kalian tidak mengikutinya, kalian yang rugi. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan berwaspadalah selalu senantiasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kiranya pesan disampaikan oleh Bapak Yahweh Surgawi bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan menjadi teguran juga bagi kami, bagi persekutuan doa kami. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun kalian berada. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya hutang Tuhan Yesus lunaskan, yang mengalami pergumulan hidup Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada mungkin bagi Bapa Yahweh Yeshua Masih Elohim. Selama kita percaya, selama kita berserah penuh kepada Bapa Yahweh Yeshua Masih Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Isana Maryam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom Elohim.